Shalom. Apa kabar hari ini adik-adik? Di hari Minggu ini kita akan beribadah bersama. Dan karena itu adik-adik duduk tenang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Oke? Mari kita melakukan, mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa bersama membuka ibadah sekolah minggu di pagi ini. Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, di hari Minggu ini kami bersyukur karena Engkau masih memberkati kami sehingga kami boleh beribadah bersama di rumah kami masing-masing lewat ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati ibadah kami di pagi ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum torang membaca Alkitab, torang mau menyanyi satu lagu dengan judul lagu Alkitab. Kitab suci bagiku, aku berdiri atas firman-Nya. ALKITAB, Alkitab. Ya, adik-adik, siapkan Alkitab. Mana Alkitab? Ya. Bacaan Alkitab di pagi ini diambil dari kitab 2 pasal 5, 2 Raja-Raja pasal 5, dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Sekali lagi, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 hingga ayat 14. Nah, adik-adik, mari ikuti bacaan Alkitab lewat video yang ditayangkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya, serta berkata, Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, dia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Adik-adik, dari cerita yang sudah ditayangkan lewat video, adik-adik melihat bahwa Tuhan memakai orang untuk boleh menjadi berkat. Tuhan memakai anak perempuan dari Israel, dia boleh menyampaikan hal yang baik. Dia boleh memberikan masukan kepada istri Naaman, karena Naaman mendapat sakit kusta. Nah adik-adik, ini anak gadis masih kecil, tetapi dia mampu menyuarakan
dia mampu menyampaikan hal yang baik. Nah, siapa di sini adik-adik yang berani seperti seorang anak gadis? Kalau kita punya kerinduan untuk boleh menyampaikan yang baik kepada orang lain, jangan kita takut. Sama dengan anak gadis ini, dia harus menyampaikan kepada tuannya. Bisa saja tuannya menolak, tapi bisa saja tuannya mengiyakan apa yang disampaikan. Dan karena itu, istri dari Naaman menyampaikan apa yang disampaikan oleh anak gadis kepada Naaman. Dan Naaman melanjutkan menyampaikan kepada raja untuk bagaimana raja memberi surat kepada raja yang ada di Israel, memohon supaya boleh memberikan kesembuhan karena Naaman mendapat sakit kusta. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Dikatakan bahwa raja Israel ini tidak mau menerima akan apa yang disampaikan lewat surat tersebut. Karena itu dikatakan dia menggoyakkan jubahnya. Tetapi Elisa sebagai abdi Allah, dia ingin berbuat yang baik kepada Naaman. Dan karena itu Elisa, dia membuka diri karena dia tahu bahwa dia telah diberkati oleh Tuhan. Dan karena itu, dengan perantara abdi Allah Elisa boleh menjadi berkat, boleh memberkati Naaman sehingga Naaman sembuh dari sakit kusta. Naaman bersama dengan pengawalnya datang ke Israel dan menyampaikan apa maksud kedatangan mereka. Sebagai seorang abdi Allah, Elisa menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh Naaman. Dalam hati kecil Naaman, sebenarnya dia menolaknya. Dia tidak ingin melakukan apa yang disampaikan oleh Elisa. Tetapi pengawal-pengawalnya mengatakan, ikuti saja. Memang mudah. Sebab yang dikatakan oleh Elisa, Naaman harus mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Dan kalau Naaman sudah mandi di sungai Yordan selama 7 kali, maka Naaman akan sembuh dari sakit kusta. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi ketika Naaman melakukan itu? Pada akhirnya Naaman boleh pulih, boleh sembuh dari sakit kustanya. Dengan iman dari anak gadis, sehingga boleh mendatangkan sukacita dan berkat bagi orang lain. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Ibu Pendeta mau tanya, siapa di sini yang percaya kepada Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ya, semua percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan orang. Nah, kalau saat ini adik-adik, ya, orang sementara
diperhadapkan dengan virus apa Kote? Iya, virus corona. Orang percaya bahwa virus corona ini akan berakhir. Karena orang percaya bahwa Tuhan tidak membiarkan kita. Tuhan mengasihi kita. Karena itu ketika Tuhan memberkati torang, maka torang pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah adik-adik, ketika torang diperhadapkan dengan virus corona, maka torang harus apa? Menjaga kesehatan kita. Kalau adik-adik mau keluar rumah, misalnya orang tua suruh berbelanja di warung, adik-adik sebelum keluar rumah harus apa? Pakai masker. Iya. Kalau pun akan keluar bersama-sama dengan orang tua, adik-adik kalau lihat orang tua belum pakai masker, adik-adik mesti bilang, Mama, Papa, pakai masker. Jangan takut. Orang tua tidak mau marah kalau adik-adik mengungkapkan itu. Jadi mengingatkan kepada orang tua walaupun adik-adik masih apa? Kecil. Dan pasti kalau adik-adik mengingatkan kepada orang tua, pasti orang tua pun akan mendengar apa yang disampaikan oleh adik-adik. Ibu pendeta percaya adik-adik tidak akan takut, tapi adik-adik akan makin berani untuk menyampaikan sesuatu yang baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sehingga adik-adik tetap terus diberkati oleh Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Amin. Nah adik-adik, saat ini orang mau menghafal ayat hafalan. Adik-adik siapkan Alkitab, buka kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah? 1 Timotius 4 ayat 12. Sudah? Ya. Mari kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Hai teman-teman, saya akan menghafal ayat hafalan 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sekali lagi ya teman-teman, 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Adik-adik, saat ini kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahan, dan sementara kita memberi persembahan, mari kita melakukan persembahan kami. Persembahan kami pada pagi ini
Adik-adik, kita akan berdoa. Mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena di hari Minggu ini kami boleh beribadah. Terima kasih karena kami boleh mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Tuhan tolong kami untuk boleh mengerti firman, tapi juga melakukan firman di tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau kiranya memberkati kami sebagai anak-anak. Beri kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan tolong kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang mengasihi orang tua, tapi juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, Engkau kiranya juga memberkati orang tua kami, mama, papa, memberkati kakak, adik, dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami semua boleh menikmati berkat Tuhan. Kami tetap terus beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan orang tua kami untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Bapa di sorga, kami berdoa, Engkau kiranya menghalaukan virus corona, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan dalam hidup. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan kami percaya waktu Tuhan dinyatakan bagi kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah saat ini, kami boleh memberi persembahan. Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan untuk dapat digunakan dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan Yesus, Engkau kiranya juga memberkati Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Sebaut Paniki Bawah. Memberkati guru-guru sekolah minggu untuk tetap terus melayani anak-anak dalam persekutuan yang memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu di pagi ini. Adik-adik diundang berdiri. Mari sama-sama kita melakukan Allahku besar, kuat dan perkasa. Aku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya,
Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.